Oppan Gangnam Style, Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전. Pengertian DFD. Data Flow Diagram atau DFD adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunanya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Tujuan definisi dalam pembuatan video DFD ini antara lain memberikan kemudahan bagi para pemula bisnis dalam mengatur bisnis, membuat video pembelajaran yang dapat dengan mudah dipelajari, membuat perencanaan proyek yang matang, dan menstimulasi cara-cara pembuatan kelas diagram. Oppan Gangnam Style. Ada 3 jenis DFD. Yang pertama, konteks diagram atau CD. Yang kedua, diagram alur data fisik atau DADF. Dan yang terakhir, diagram alur data logika atau DADL. Konteks diagram atau CD. CD adalah data flow diagram tingkat atas atau DFD top level, yaitu diagram yang paling tidak detail dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan keluar sistem dan ke dalam dan keluar entitas-entitas eksternal. Diagram alur data fisik atau DADF adalah DFD yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Penekanan dari DADF adalah bagaimana memproses dari sistem yang diterapkan, dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Diagram alur data logika atau DADL. DADL adalah DFD yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses dari sistem yang diusulkan secara logika. Biasanya proses-proses yang digambarkan hanya merupakan proses-proses secara komputer saja. Kesimpulan, DFD ini merupakan alat perencanaan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi. Dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Simbol-simbol yang digunakan di dalam DFD adalah notasi Jordan atau DeMarco dan notasi Gann atau Sharp. Pertama, kotak. Simbol entitas eksternal atau terminator menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Kedua, lingkaran atau kotak tak bersudut. Simbol lingkaran menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Panah, simbol aliran data menggambarkan aliran data. Garis sejajar ke simbol file menggambarkan tempat data disimpan. Simbol yang paling banyak digunakan adalah notasi Jordan atau DeMarco. Untuk membuat DFD kita menggunakan Microsoft Visio 2010. Kita klik software dan database, lalu kita double klik data flow diagram, lalu ke view dan zoom, kita pilih 100%, lalu klik OK. Kita klik dan geser ke tengah data proses, lalu kita perbesar. Kita ketikkan nama sistem. Sistem login. Kita klik dan geser ke tengah juga external interactor. Pelaku. Misal admin. Kita klik dan geser ke tengah juga data store. Kita ketikkan tabel. Misal tabel admin.
Setelah itu kita masuk ke tab Home, lalu pilih konektor. Kita hubungkan dari data proses ke external interactor, kemudian klik tanda panah dan ketikkan autentifikasi. Seperti cara yang tadi, kita hubungkan eksternal interaktor tadi dengan data proses, lalu kita ketikkan, masukkan ID dan username, klik konektor lagi. Kita hubungkan dari nama sistem ke tabel, lalu kita ketikkan juga data admin. Setelah itu kita hubungkan lagi dari tabel admin ke sistem login. Kita ketikkan data admin ke konektor tadi. Untuk menyimpan berkas, kita pilih file save as, lalu ketikkan nama file yang akan disimpan, misal sistem login dfd. Kita klik save. Jadi seumpama kita telah mengclose-nya, kita bisa membukanya kembali dengan mendouble klik file yang telah kita save tadi. Sama kan, mudah. Ini adalah contoh DFD yang telah dibuat. Dengan contoh yang telah kita kerjakan tadi, kita bisa membuat DFD dengan Microsoft Office Visio 2010. Terima kasih.